Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum perkenalkan, nama saya Amir Farudin. Saya adalah mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 6 UIN Raden Mas Said Surakarta. Dan pada kesempatan kali ini, tujuan saya membuat video ini adalah untuk tugas ujian tengah semester dengan mata kuliahnya metodologi studi Islam. Jadi di sini telah disampaikan oleh Pak Ahmad Mahfudi selaku dosen mata kuliah saya. Ada beberapa soal yang harus saya tanggapi tentunya untuk mengerjakan UTS ini. Yang pertama adalah nomor satu, sebagian kaum orientalis ada yang menyatakan bahwa agama Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan merupakan hasil ciplakan dari agama Yahudi yang dimodifikasi. Dikarenakan adanya beberapa ajaran yang sama, diantaranya yang pertama adalah Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian yang kedua ada satu hari yang suci dalam sepekan, yaitu hari Sabtu bagi orang Yahudi dan hari Jumat bagi orang Islam. Dan kemudian yang ketiga ada sekitar 14 kosakata yang ada dalam Al-Quran yang merupakan kosakata yang hanya ada dalam kitab orang Yahudi. Dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam dan disinyalir belajar ajaran Yahudi dengan para pemuka agamanya yang kemudian dimodifikasi menjadi agama Islam. Nah, kemudian di soal UTS ini ditanyakan bagaimana tanggapan saya mengenai hal tersebut. Nah, jadi tanggapan saya mengenai hal ini bahwasanya saya tidak setuju ya apabila Islam itu dituduh sebagai hasil jiplakan dari agama Yahudi. Yang mana tuduhan tadi menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memodifikasi dari ajaran Yahudi. Begitu. Nah, di sini saya punya beberapa alasan, beberapa bantahan ya. Yang pertama mengenai keaslian wahyu dalam Islam. Nah, Islam ini kan adalah agama yang bersumber langsung dari Allah SWT, yang mana dari wahyunya Allah melalui malaikat Jibril turun langsung kepada Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran sendiri ini menegaskan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, ini membuktikan bahwasanya Al-Quran bukan hasil modifikasi dari ajaran agama lain, melainkan firman Allah SWT secara langsung yang mana melalui malaikat Jibril turun pada Rasulullah SAW. Nah, kemudian kesamaan beberapa ajaran antara Islam dan Yahudi itu tidak dapat dijadikan bukti bahwasanya Islam itu menjiplak agama Yahudi. Nah, kesamaan tersebut itu justru membuktikan bahwasanya Islam ini adalah kelanjutan dari agama tauhid yang dibawa oleh para nabi sebelumnya seperti Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti itu. Nah, kemudian mengenai kosakata dalam Al-Quran, dalam bahasa dan sastra suatu bahasa itu sering menyerap kata dari bahasa lain. Bahkan dari bahasa Indonesia pun juga ada yang meminjam atau menyerap bahasa lain gitu. Nah, adanya beberapa kata yang serupa dalam Al-Quran dan kitab Yahudi itu tidak membuktikan bahwasanya Islam menjiplak, melainkan menunjukkan dinamika bahasa yang wajar terjadi dalam sejarah peradaban gitu. Nah, kemudian mengenai perjalanan Nabi ke Syam, meskipun Nabi Muhammad SAW pernah berdagang ke Syam, tidak ada bukti sejarah yang kuat bahwa beliau belajar agama Yahudi di sana. Justru sejarah itu mencatat bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah orang yang ummi atau tidak bisa membaca dan menulis. Nah, ketika Nabi tidak bisa membaca dan menulis, bagaimana beliau bisa belajar agama Yahudi di sana begitu? Sehingga sulit menerima klaim bahwasanya beliau ini menjiplak ajaran agama lain gitu. Nah, jadi tuduhan bahwasanya Islam adalah hasil jiplakan dari Yahudi itu tidak memiliki dasar yang kuat menurut saya ya. Justru Islam merupakan agama yang membawa penyempurnaan bagi ajaran tauhid sebelumnya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, deskripsi masalahnya ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya dan akan melakukan apapun agar istrinya bahagia. Setelah sekian tahun, sang istri mengandung anak yang sudah lama didambakan. Suatu saat sang istri ngidam air kelapa muda yang kebetulan belum musim berbuah. Hanya ada satu pohon kelapa yang tinggi, kepunyaan tetangganya yang ada buah kelapa mudanya. Sang suami pun akan melakukan segalanya demi bisa mendapatkan buah kelapa muda tersebut agar istrinya bahagia. Nah, bagaimana implementasinya metode dan metodologi dalam masalah tersebut? Jadi begini, implementasi metode dan metodologi dalam kasus suami yang berusaha memenuhi keinginan istrinya tadi itu
secara metode dan metodologi ini dapat dijelaskan ya tentunya. Yang pertama secara metodenya. Jadi secara metode itu ada beberapa metode ya, tentunya yang pertama metode normatif. Jadi sang suami itu harus mempertimbangkan nilai-nilai agama dan hukum dalam tindakannya. Dalam Islam, mengambil barang orang lain tanpa izin atau mencuri itu adalah perbuatan yang haram. Nah, kemudian secara metode empirisnya, sang suami bisa mencari alternatif lain, misalnya membeli kelapa muda di tempat lain atau menunggu musim berbuahnya. Nah, kemudian metode secara rasionalnya, yang berdasarkan akal sehat kita ya sebagai manusia, suami dapat meminta izin kepada pemilik pohon sebelum mengambil kelapa muda. Apalagi itu memang pohon kelapanya kan milik tetangga ya, jadi bisalah minta izin dulu sebelum mengambilnya gitu. Yang kemudian secara metodologinya, dalam ilmu pengetahuan, metodologi mengacu pada cara sistematis ya untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Nah, dalam kasus ini, metodologi yang dapat kita gunakan yaitu yang pertama adalah metodologi fikih, yaitu menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam untuk menentukan tindakan yang benar. Nah, kemudian metodologi etika, yaitu menimbang aspek moral dalam pengambilan keputusan. Jadi kesimpulannya, dari pertanyaan yang kedua ini, sang suami itu harus menggunakan metode yang sesuai dengan syariat Islam dan hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan etika dalam bertindak. Jadi tidak asal bertindak ketika istrinya yang ngindam kelapa kemudian langsung diambil gitu aja, itu kan tidak baik juga menurut agama Islam, bahkan menurut norma secara umum juga. Nah, kemudian yang ketiga, jelaskan peta konsep MSI atau metodologi studi Islam, dan apakah mungkin Islam disebut sebagai ilmu pengetahuan. Nah, jika mungkin, jelaskan aspek-aspek yang mendukung statement tersebut. Nah, jadi peta konsep metodologi studi Islam ini dan Islam sebagai ilmu pengetahuan, itu yang pertama kita coba jawab yang pertama, yaitu peta konsep metodologi studi Islam. Nah, secara ontologinya itu kajian tentang hakikat Islam sebagai objek studi. Nah, kemudian epistemologinya itu cara memperoleh pengetahuan dalam Islam melalui wahyu, akal, dan juga pengalaman. Dan kemudian aksiologinya dari MSI, yaitu manfaat ilmu dalam kehidupan manusianya. Nah, kemudian ketika Islam sebagai ilmu pengetahuan, Islam itu dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki aspek-aspek ilmiah juga. Yang pertama, Islam itu sistematis ya. Yakni ajaran Islam itu memiliki struktur yang jelas dalam Al-Quran dan hadis gitu. Kemudian rasional, Islam itu mendorong umatnya untuk berpikir kritis dan menggunakan akalnya. Dan yang ketiga yaitu empiris. Banyak ajaran Islam yang terbukti secara ilmiah seperti kebersihan dalam wudhu dan puasa bagi kesehatan. Dan juga contoh lain mengenai penemuan mayat Fir'aun seperti itu. Kemudian juga bukti bahwasanya manusia itu tercipta dari segumpal darah yang dijelaskan dalam Al-Quran mengenai proses penciptaan janin dalam rahim, itu juga sudah terbukti gitu. Nah, jadi Islam ini tidak hanya agama saja, tetapi juga memiliki unsur keilmuan yang dapat dikaji secara akademis karena ilmu-ilmu ajaran agama Islam terutama dalam Al-Quran itu juga terbukti secara ilmiah begitu. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, billahi fisabilil haq, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.